Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke pengertian. As-shaumu was-siyamu fil lughati al-imsak. Baik kata saum dan kata as-siyam secara bahasa, secara etimologi itu berarti al-imsak. Ya, bahasa Indonesianya menahan. Nah, ini menarik nih, sebentar, menarik. Ya, menarik penghapus untuk saya ambil dan saya hapus. Sebentar ya. Bismillah. Yuk kita hapus dulu ini. Allahu Akbar. Ya. Teman-teman, fokus sebentar. Tarik nafas pelan-pelan. Saya coba lambatkan uraiannya. Baik, kita bacakan lagi kitabnya. As-shaumu was-siyamu, kan? Fil lughati, baik, al-imsak. Fokus pelan-pelan. As-shaumu was-siyam, baik saum ataupun siyam fil lughati secara etimologi dalam pengertian asal bahasanya, ya, berarti al-imsak, artinya menahan. Ini yang tadi telah saya uraikan, ya, cukup panjang dan lebar. Fokus. Ada satu hal yang ingin saya berikan penekanan. Kata imsak di sini bukan imsak dalam pengertian tradisi masyarakat kita. Oh, hati-hati. Ya, imsak di sini ini nama lain dari puasa. Awas, karena itu kalau nanti dalam praktek ibadahnya ingin menempatkan kata imsak, awas, hati-hati. Tempatkan dalam pengertiannya, jangan dibawa dalam pengertian bahasa kita. Kecuali kalau kita ingin punya kebiasaan sendiri dengan istilah sendiri di luar pembahasan fikih ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Secara bahasa, ya, kita bisa membuat persamaan begini. Baik saum, saya tulis dengan dengan Latin. Baik saum ataupun siam, ya, itu sama dengan imsak secara bahasa. Saum sama dengan siam, sama dengan imsak. Artinya secara bahasa tiga-tiganya artinya apa? Menahan. Ya, jadi kalau saya katakan saum sama dengan siam secara bahasa, sama dengan imsak, sama tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya sama, maka dia punya arti yang sama, yaitu menahan. Bahasa populernya puasa, masih menahan, masih puasa. Jadi kalau ingin kita tarik istilah ini dalam penunaian saat Ramadan nanti, misal, apa yang dimaksud dengan siam, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan imsak di bulan Ramadan itu, yaitu menahan, ya, dari segala yang ditetapkan oleh syariat. Saya ambil kalimat umumnya, bisa tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, ya, tahan hubungan seksual dengan segala ketentuan yang ditetapkan syariat, dengan waktu yang ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, dari terbit fajar, fajar shadiq, ya, waktu subuh, sampai terbenam matahari, singkatnya sampai maghrib. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini waktu puasa, rentang puasa. Jelas? Itu nanti kita temukan di Quran surah kedua ayat 187. Jadi kalau kita dari fajar sampai maghrib, inilah saum, inilah siam, inilah imsak, waktunya saat Ramadan. Di luar ini, dari maghrib, nih, dibalik. Maghrib sampai menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut sahar namanya. Nanti kita bahas. Sahar, saharun. Jamaknya disebut ashar, asharun. Waktu singkat menjelang fajar. Kisaran ya 15 sampai 30 menitan lah sebelum fajar. Nah, ini waktunya disebut sahar. Maka di sini dia tidak masuk kategori saum, tidak masuk kategori siam, tidak masuk kategori imsak. Jelas? Nah, dari setelah maghrib tidak berlaku saum lagi, kita boleh makan, silakan. Makan, minum, segala hal yang dilarang, ya, sekarang dibolehkan dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat. Baik, maaf, itu namanya tadi apa? Buka, futur.
Saum tidak berlaku, siam tidak berlaku, imsak tidak berlaku. Baru saat fajar tiba, berlaku lagi tiga-tiganya ini. Artinya nanti, kalau Anda misalnya, sebelum fajar tiba, Anda kan biasa mengikuti sunnah Nabi. Saya dan kita makan kan? Ya, makannya disebut makan apa? Masih ingat? Sahur kan? Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar. Ya, jadi waktu menjelang fajar. Jangan terlalu mepet ke malam, ya dekatkan ke fajar. Misal kalau subuhnya 4:30, Anda makan jam 4 misalnya, kan? Supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya di fajarnya jam 4:30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, 00. Baik. Saya mau tanya. Kalau fajar subuhnya 4:30, jam berapa? Oh, baik. Iya betul, jam 4:30. Jadi bukan jam 4:25. Bukan jam 4:20. Kalau jam 4:20, jam 4:25 itu belum imsak, masih boleh makan. Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak. Itulah waktunya siam. Itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih. Masih cukup untuk berdoa. Masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4:30, jam 4:20 ada yang teriak-teriak misalnya atau menyampaikan imsak, imsak. Anak kasih tahu, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Artinya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke adzan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Nanti kita akan lihat perkaranya. Ya, ini kita mesti luruskan. Ya, saya kira ini kita pahami ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan misalnya, mohon maaf, peringatan, ya, misalnya peringatan nih, sebelum tiba waktunya subuh tinggal 10 menit lagi, kan di masjid suka menyampaikan itu kan, Bapak Ibu sekalian, adzan subuh tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, itu boleh disampaikan untuk pengingat. Ya, zaman Nabi sudah ada pengingat itu. Ya, ada tanbih, ada peringatan, inzar kepada masyarakat. Subuh sebentar lagi tiba. Apa bentuknya? Yuk kita lihat di hadis ya. Supaya tidak mengarang nanti. Jadi yang dimaksud imsak yang kita sebut sekarang ini, ternyata nanti bahasanya bukan imsak. Jadi kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah nanti untuk mengingatkan pada masyarakat. Bentuknya apa? Yuk, ini ada nanti bab. Ya. La yamna'annakum adhanu Bilal. Ya, kita lihat ya, antara di bab sini. Bismillah, yuk kita buka. Ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adzannya Bilal. Ya. Bilal adzan maksudnya ketika Bilal adzan, misal Allahu Akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuman sampai sini dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi. Bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja, supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada 2 orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan adzan di waktu subuh. Ya, yang pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar ya. Kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat
sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya. Lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, suatu saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta. Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab, ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Di kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan. Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya, dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah, kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kalau kalimat kita, ya Rasulullah, li ya rukhsah, ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya enggak ke masjid karena situasi begini. Mata tak bisa melihat, jalan tidak mudah, ya kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adzan, apakah Anda masih mendengar adzan? Suara adzan masih sampai enggak? Kata beliau, bala, ya saya dengar suara adzan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu akbar, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adzan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqh mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala dituliskan, belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuh dengan cara yang berbeda. Kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau suka meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumah, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal bin Rabah yang ada, radhiyallahu ta'ala anhu, sejak peristiwa itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan sedikit. Itu yang menjadikan nanti Nabi menetapkan adzan 2 kali. Saat subuh adzan pertamanya itu Bilal, adzan keduanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nah, adzan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh. Di waktu ya tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk, baru Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu adzan. Ya, karena Bilal adzan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal adzan, masih makan kalian, jangan berhenti. Nah, maka kalimatnya bukan imsak. Teruskan makan malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum, ya, min sahurikum adzanu Bilal. Ya, ayo teruskan, jangan kalian berhenti karena adzannya Bilal, karena adzan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami, sementara orang sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Baru sebagian, nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya, itu yang dimaksud adzannya Bilal. Ketika masuk adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhentilah Anda dari makan dan minum karena waktunya tiba untuk memulai puasa. Antara jeda itu, apa yang terjadi? Yuk kita baca hadisnya.
Haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar wal Qasim bin Muhammad an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Hadisnya tersambung pada ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan segala keutamaannya, menyayangi beliau dan senantiasa pasti disayangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau tercinta, ibunda kita semua. Baik. Beliau menyampaikan bahwa Bilal ya, itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adzannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu bersabda di fajar belum masuk, Bilal yang biasa adzan. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr." Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala Al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzila dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang azan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, kulu washrabu, kalian teruskan makan dan minum. Ayo, makan minum. Hatta yu'adzina ya Ibnu Ummi Maktum. Sehingga nanti sampai tiba adzannya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, berapa jaraknya dari Bilal adzan sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, dan apa yang dikerjakan di sela-sela ini? Ini yang menjadi sunnah kita untuk bisa kita ikuti. Ya, baik. Jadi kesimpulan pertama sebelum kita teruskan, ya, jadi dari adzan Bilal itu adzannya peringatan. Jadi bukan adzan subuh. Nah, ini nanti diabadikan sampai sekarang di Madinah. Sampai sekarang itu adzan subuh di Madinah 2 kali. Ya, jadi ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertamanya peringatan bahwa subuh akan tiba. Jadi kalau Anda baru pertama umrah, nyampe ke Madinah atau haji, ya pertama ke Madinah dulu, dengar adzan pertama, jangan langsung sholat subuh. Jangan terlampau soleh, bisa salah nanti. Ya, baik. Jangan, itu bukan adzan subuh, itu adzan pertama peringatan untuk menunjukkan sebentar lagi subuh tiba. Cepat bangun, cepat siap-siap. Masjid Nabi beda dengan masjid biasa. Ada 10.000 keutamaan di situ. Sekali sholat 10.000, ya kan? Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 1.000. Jelas? Nah, sekarang jadi kita pahami dulu adzan pertama peringatan. Jadi kalau kita ingin ingatkan boleh, kalau ingin ikut sunnah Nabi bisa. Adzan misalnya Allahu Akbar, tapi sampaikan dulu pada masyarakat. Jangan ujung-ujung adzan sunnah Nabi baru Anda yang belajar, masyarakat belum tahu. Begitu jam 4 sudah adzan di komplek. Allahu Akbar. Di demo Anda ke masjid sama ibu-ibu. Woi, belum. Gitu kan? Jadi mohon maaf, pelajari dulu, sampaikan ke masyarakat. Jadi wasilah itu bisa berbeda. Ya bisa misalnya adzan, kalau tahu itu sunnah. Menginfokan Bapak Ibu sahur. Sunnah. Sebentar lagi akan tiba waktu subuh, 15 menit lagi, ya kan? 20 menit lagi, sunnah. Diingatkan boleh jadi ada yang tak sadar. Jelas ya? Tapi jangan salah juga, imsak, belum. Kalau belum tiba subuh. Nah, antara yang pertama tadi dengan adzan subuh apa yang dikerjakan? Bab qadri kam baina as-sahuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa ukuran antara sahur tadi yang adzannya Bilal ke adzan subuh. Ya. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung haditsul fi'li. Hadisnya berupa perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya ya ini jadi referensi yang sangat kuat. Ya, jadi sahabat yang langsung mengalami bersama Nabi, silsilah sanadnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Bukhari dan kualifikasi ketat hadisnya sahih. Thumma qama ila salati qultu. Ya, kemudian sampai kami salat. Jadi dari sahur bersama Nabi terus ya sampai waktu ke
subuh sampai mau sholat. Kemudian beliau bertanya, kam kana bainal adzan ya was sahur. Kemudian aku bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Anasnya bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan was sahur? Menurut pengalaman engkau saat engkau sahur bersama Nabi sampai ke adzan itu jaraknya berapa lama? Ya, kata Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayatan, sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan tartil. 50 ayat, teman-teman sekalian. Ya, An-Naba lebih sedikit lah, ya kan? Jadi kalau kita baca itu ya kurang lebih 15 menitan lah. Ya, 10-15 menit. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ke sini, 15 menit sebelum waktu subuh tiba, kita bisa sampaikan ke masyarakat sebentar lagi subuh tiba, waktu sahur berakhir. Bapak Ibu sekalian, harap segera menyempurnakan sahurnya, isi dengan istighfar dan persiapkan subuh menjelang tiba. Atau kalau mau pakai lebih sunnah lagi, baca Al-Quran, dibaca sampai subuh tiba. Makanya di Allahu Akbar, saya senang sekali di kampung-kampung daerah-daerah itu banyak sunnah Nabi dipraktekkan. Jadi tidak banyak teori, tidak banyak cakap, tapi sunnah dipraktekkan. Karena ulama kita dulu itu sebelum mengajar sudah punya sanad di hadisnya. Mereka itu menyampaikan nggak kompleks kepada masyarakat, simpel aja. Jadi perintahnya itu lebih berupa perilaku. Ayo sebelum azan ngaji dulu, ngaji, kan? Nanti sebelum itu sampaikan dulu ke masyarakat begini. Itu sebetulnya sunnah, mereka sudah khatam. Kalau kita lihat sanadnya pun ada. Jadi bukan ngaji kayak kita begini. Ya, mereka sudah hafal, sudah dibacakan depan syekh, mereka baca, dikasih ijazah, sanadnya ada semua. Tapi untuk memudahkan ke masyarakat yang awam itu jangan diberikan banyak teori, diberikan yang paling mudah. Diberi teori pusing mereka. Ya, nah ini gambarannya. Jadi pertama kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk puasa Ramadan itu tidak boleh sembarangan. Tidak bisa Anda hanya sekedar mohon maaf, tahan lapar, tahan haus, nanti masuk ke dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Tidak sedikit orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Mesti ada ketentuan yang kita pelajari, mesti ada aturan yang dipahami, ya. Kemudian yang kedua, dalam penunaian ini mesti jelas mengetahui waktunya dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib kita puasa. Itu yang disebut secara bahasa dengan saum, siam ataupun imsak. Dan jangan salah paham dengan nama imsak. Imsak yang dimaksudkan dalam kalimat ini secara bahasa itu senafas dengan siam, senafas dengan saum, artinya puasa. Jadi kalau masuk waktu sebelum fajar tiba, itu masih waktunya boleh makan, ya boleh sahur, boleh minum. Tapi kalau sudah fajar tiba, itu yang dimaksud dengan imsak. Jadi imsak dalam pengertian ini bukan 5 menit, 10 menit sebelum waktunya adzan tiba, tapi pas saat fajar tiba. Kecuali kalau yang Anda maksudkan imsak dalam pengertian istilah orang Indonesia, kan? Yang diminta misalnya yang dimaksud siap-siap gitu. Kecuali itu. Tapi kalau kedengaran orang Arab makin bingung lagi nanti. Ya. Karena itu silahkan manfaatkan dan kita saling mengingatkan, dan bagus ya era modern kekinian. Suasana mengingat ini bahkan disampaikan dalam bentuk yang lebih detail lagi lewat jadwal puasa. Ya, jadwal puasa sudah ada nih. Ini makin bingung juga nih. Jadwal puasa kita, tapi yang disebarkan itu jadwal imsak. Coba ya. Ya, benar sebetulnya kalimatnya jadwal imsak, jadwal puasa. Cuman masalahnya yang muncul kok jadwal sholat. Coba cek ya. Jadwal imsak ya, jadwal imsak, tapi yang keluar jadwal sholat. Harusnya kalau jadwal imsak konteksnya ke sini jadwal puasa. Ya ini kan makin aneh lagi nih. Imsak, maksudnya apa? Ini kan siap-siap. Kalau bikin jadwal siap-siap, tapi ketika muncul jadwal sholat, jadwal imsak ya, jadwal sholat dari subuh sampai ke isya. Terus dalam praktek makin bingung lagi. Tapi kita coba berikan pemahamannya dan tidak perlu saling menyalahkan. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Apa yang kita kerjakan tanpa kita belum tahu dasar pengetahuannya, maka insya Allah dinilai pahalanya oleh Allah, tetap mendapat pahala karena keimanan kita. Itu yang dalilnya Quran surah kedua ayat 143. Ketika sebagian sahabat yang tidak ikut dengan Nabi, ya saat Nabi keluar dari Madinah dulu karena satu keperluan, kemudian beliau singgah di salah satu kediaman sahabat, lalu dijamu makan dan tiba waktunya, ada yang menyebutkan zuhur, ada yang menyebutkan asar atau salat yang lain.
Dan intinya ketika sedang sholat itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' ya falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram. Di pertengahan sholat itu ketika masih menghadap Baitul Maqdis, turun ayat ini memerintahkan beliau menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi yang tadinya begini menghadap ke sini, berputar 180 derajat menghadap ke arah sebaliknya begini, diikuti sahabat. Nah, persoalannya ketika ayat ini turun, sebagian sahabat yang tidak ikut pergian bersama Nabi belum mendengar informasi ini. Ketika Nabi kembali kemudian diinfokan ini, orang-orang berkata, bagaimana satu sholat kami yang masih menghadap ke Baitul Maqdis? Maka turunlah kalimat Allah di pertengahan sampai ke ujung Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman yang disebutkan. Ya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya sholat kalian yang dikerjakan dengan iman itu. Jadi kalau sepanjang kita beriman, walaupun dalam suasana kita belum tahu ilmunya, maka tetap dinilai sempurna amalan kita. Itu yang dimaksudkan. Amalan iman dalam hati, amalan hati itu niat. Itu yang dimaksud di hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Allah Ta'ala ada bisawab. Jadi ini yang kita bahas dalam malam ini.